kita. Boleh di on cam supaya bisa dilihat nih wajah cantik dan gantengnya semua. Jose, sama Aldo, Putri. Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita masuk saat teduh dulu. Nanti kakak akan buka dengan doa pembukaan. Yuk, kita mulai. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa mengucap syukur di pagi ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kami dapat dipertemukan kembali dalam ibadah persekutuan teruna Minggu tanggal 2 Januari 2022 di tahun yang baru ini ya Bapa. Bapa, kami memulai ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga hantarkan teman-teman kami yang belum join sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, untuk memulai hari ini, dengan penuh semangat, kita akan angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 43. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia. Pujilah atas karyamu, pujilah Dia yang menang. Pujilah, mari gembira sertaku. Kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang. Pujilah semua, pujilah. Bernyanyi sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Oke, untuk nas pembimbing kita akan buka dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, Kak akan bacakan. Untuk nas pembimbing kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, demikianlah untuk nas kita. Kita akan angkat pujian sebelum masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita akan angkat pujian di Kidung Muda-Mudi 105. Tuhan, ajarkanlah
kehendakmu. Nyatakan jalanmu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, tetapkan diriku kepadamu. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman di minggu pertama tahun 2022 ini yang akan dibawakan oleh Kak Seli. Ya, silakan Kak Seli. Iya, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman kita. Kade boleh di close dulu share screen-nya. Ya, Kakak mau share screen dulu sebentar ya. Adik-adik, kita boleh siapkan dulu Alkitab kita dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Boleh disiapkan dulu Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Jika sudah ada dan sudah terbuka, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk pagi hari ini. Kami masih dapat bernapas, kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin sertailah hati dan pikiran kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami pertolongan-Mu Bapa, agar kami paham dan mengerti itu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan buka dan baca dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kakak bacakan ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Baik, adik-adik sudah baca semuanya. Kakak mau nanya, ada yang tahu dengan lambang ini? Nah, ada yang tahu lambang apa ini? Atau huruf apa ini? Yuk. Lambang atau huruf apa ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Edo apa? Mungkin tahu? Huruf apa kan Kak pertanyaannya? Iya, huruf Ya. apa? A. Kalau dengan ini? Alfa. Alfa dan omega. Tahukah apa artinya alfa dan omega? Yang awal dan yang akhir Kak. Yang awal dan yang akhir, betul. Terima kasih Edo. Akan stop dulu ya. Oke, jadi dulu itu waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes itu mendapatkan penglihatan apokaliptik. Apa sih apokaliptik? Apokaliptik itu tuh kayak membukakan atau menyingkap dan merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan sekarang telah terjadi. Dan biasanya apokaliptik ini tuh disebut sebagai gaya penulisan yang menggunakan simbol. Nah, sama seperti ada banyaknya di kitab Wahyu ya, sama seperti yang tadi adik-adik lihat, itu adalah simbol alfa dan omega. Nah, ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos,
Yohanes ini tuh kan mendapatkan penglihatan itu ya, dituliskan itu adalah suatu tentang memberikan kekuatan kepada orang Kristen, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Kristus akan menggenapi janji-janjinya dan melaksanakan tujuannya di dalam sejarah. Sebab seluruh sejarah berada di tangan Tuhan, di dalam serta melalui sejarah yang ada di tangan Tuhan itu, dia menyelenggarakan maksud-maksudnya secara sempurna. Yesus Kristus akan menang atas kuasa-kuasa setan, dia akan memerintah selamanya sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal ataupun yang akhir. Yesus Kristus adalah Alfa yang ada sebelum segala sesuatu ada, ia yang akan mengakhiri segala sesuatu yang ada karena dia adalah Omega yang akhir. Agak susah untuk dipahami ya kata-kata ini, tapi kakak akan meringkaskan. Yang pasti adalah Tuhan itu ada di segala masa, sepanjang masa sejarah kita. Entah itu dulu, sekarang, atau masa depan kita, Tuhan itu tuh selalu menyertai kita. Tuhan itu akan menggenapi segala janji-janji yang sudah Dia tetapkan di masa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia dan berpegang teguh kepada komitmen kita kepada Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan ada lambang Alfa dan Omega, yang awal ataupun yang akhir. Makanya Tuhan Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega, karena sebelum ada dunia ini, Tuhan Yesus sudah ada yang awal. Dan pada akhirnya nanti, pada Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu pun adalah yang terakhir. Jadi yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan akan mengakhiri segala sesuatu yang ada juga. Jadi awal dan akhir. Tuhan Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah pemilik dan penentu sejarah. Dari kita di kandungan, kita remaja, masih kecil, remaja hingga sampai saat ini, itu Tuhan adalah yang memberikan sejarah kepada hidup kita juga. Dan tidak hanya hidup kita, tapi itu juga sejarah tentang bangsa-bangsa di dunia. Jadi Tuhan Yesus adalah pemilik dan penentu sejarah. Ia yang menciptakan waktu. Semua peristiwa yang terjadi berada di dalam kuasa dan rancangannya. Tuhan yang merencanakan hari yang baik, hari yang mungkin membuat kita kecewa, tapi Tuhan memberikan itu semua itu adalah yang baik. Terus Tuhan juga menjaga kita agar semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan hingga sempurna di akhir zaman atau Tuhan datang kedua kalinya. Nah, sebagai perancang, penentu, dan pengendali atas segala sesuatu, ia layaknya harus selalu untuk kita sembah. Karena kenapa kita harus sembah? Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Nah, kita sebagai manusia masa hanya enak-enak aja sih gitu. Apa sih timbal balik kita kepada Tuhan? Ya timbal balik kita kepada Tuhan adalah kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita membantu Tuhan untuk kepada teman-teman yang belum mengerti atau belum paham kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi. Nah, oleh karena itu, patutlah selalu semua orang beriman menaruh pengharapannya kepada Dia, sambil berusaha melakukan kehendaknya waktu demi waktu. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah ada di tahun 2022 ya. 22 nih, udah ganti tahun, udah ganti tulisan. Kemarin 2021, sekarang 2022. Kakak mau dengar dong dari adik-adik semua nih, mungkin dari kakak lain atau adik lain juga, bisa nggak sih ceritakan rasa bersyukur kalian selama tahun 2021 kemarin apa aja? Ada yang mau bercerita? Mungkin dari kakak dulu ya sebagai contoh. Bersyukurnya adalah kemarin itu kakak sempat merasakan yang namanya kuliah itu tuh kayaknya berat banget. Kayak nggak bisa untuk menyelesaikan kuliah ini tuh dengan baik. Tapi karena kakak berharap, kakak menaruh semua kekhawatiran kakak kepada Tuhan, akhirnya kakak bisa menjalani semuanya hingga pada selesainya akhir tahun 2021 yang kakak kemarin praktek ke RSJ. Awalnya juga kakak ngerasa kayak, aduh, di RSJ nih ketemu sama orang-orang penderita, gimana nih gitu kan. Belum pernah orang ketemu di jalan aja lari gitu kan.
apalagi kita yang tiap hari harus berkumpul di situ gitu. Tapi kakak bersyukur dan kayaknya Tuhan punya nih maksud lain kakak ditempatkan di sini gitu. Kakak ditempatkan di sini sebagai berkat bagi orang-orang yang di sana. Nah, itu sih salah satu kakak bersyukur bisa menyelesaikan tahun 2021 ini yang baik dan bisa menjadi berkat bagi semuanya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau menceritakan apa rasa bersyukur kalian? Ada yang mau cerita nggak? Jose deh, Jose yang masih on dulu. Rasa bersyukur ya Kak, Ya, selama rasa bersyukur selama 2021 ya. 2021 yang pertama bersyukur udah bisa ngelewatin masa SMP, terus ke SMA. Yang kedua bisa jadi bagian OSIS di sekolah, itu juga suatu berkat juga, soalnya ada susah masuknya. Paling itu aja sih Kak selama 2021 ini. Oke, terima kasih Jose. Ya, Jose bersyukur karena sudah naik kelas dan bisa masuk OSIS ya. Nggak semuanya memang bisa masuk OSIS, benar. Kakak merasakan dulu masuk OSIS itu dipilih, udah dipilih, dites lagi kalau kakak dulu gitu. Dan bersyukur juga ya ternyata bisa masuk OSIS. Selamat buat Jose, semoga di tahun 2022 bisa lebih baik lagi ya. Mungkin dari yang lainnya, pengen dengar suaranya Emily dong. Apakah ada Emily-nya di situ? Emily? Ada. Putri deh kalau gitu boleh. Iya, Kak. Boleh ceritain selama tahun 2021 merasakan hal bersyukur apa sampai dengan akhir tahun 2021? Bisa mendapatkan nilai yang bagus, Kak. Kita mendapatkan nilai yang bagus. Ada lagi? Bisa IHMPT. Bisa ya, MPT. Oke. Terima kasih Putri. Sama-sama, Kak. Putri bersyukur karena mendapatkan nilai yang bagus, bisa IHMPT karena nggak semuanya bisa IHMPT juga ya secara online. Terima kasih. Mungkin dari kakak lainnya ada yang mau menceritakan selama perjalanan 2021 ini seperti apa gitu. Kak Melani mungkin? Tahun 2021 mungkin bersyukurnya mungkin dalam kakak bersyukur tuh masih tetap sehat. Maksudnya kondisinya sekarang sudah mulai banyak aktivitas di luar, terus orang-orang juga sudah mulai beraktivitas, banyak sekali kegiatan dan bersyukurnya tetap sehat. Kayak Jessica Sel. Terima kasih Kak Melani. Bersyukur diberikan kesehatan, bersyukur masih ada di sini ya kayak, dan bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Bentar, izin bentar. Ya, kita sudah melalui tahun 2021 dengan rasa bersyukur dan kita akan memasuki tahun 2022. Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021 dengan sangat baik. Mungkin di awal tahun 2021 kita banyak harapan ya. Harapan selama 2021 mau ngapain sih? Mungkin ada yang terlaksana, ada yang terkabulkan apa yang menjadi harapan, cita-cita di tahun 2001, terus banyak sukacita, banyak duka cita yang telah kita rasakan.
banyaknya permasalahan yang dihadapi membuat kita bisa menjadi lebih mungkin bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita sedang mengalami permasalahan atau kita banyak masalah. Namun yang pasti ketika kita mengalami semua pengalaman itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Justru kitalah yang meninggalkan Tuhan ya biasanya. Ketika kita dalam merasa sukacita, kita melupakan Tuhan, tapi ketika kita sedang merasakan sedih, kecewa, baru kita ingat sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Kalau misalkan sesuatu hal yang kecewa, kita biasanya meninggalkan Tuhan ya. Kayak, kenapa sih aku nggak dapet ini, aku pengen ini, tapi kenapa Tuhan nggak kasih, kayak gitu. Dan biasanya kita marah-marah kepada Tuhan. Padahal harusnya kita berpikiran nih, mungkin kita nggak bisa dapat itu karena tidak sesuai dengan rencana kita. Ada hal yang lebih baik lagi yang Tuhan akan berikan, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi itu yang terbaik buat kita. Nah, seperti itu. Jadi jawaban Tuhan itu tidak hanya ya dan tidak ya, tapi mungkin yang lainnya lagi. Nah, sekarang di tahun 2022, mungkin adik-adik semua di tanggal 1 kemarin jam 12 malam itu biasanya banyak ya yang membuat harapan, wah tahun 2022 pengennya kayak gini nih, pengennya cita-citanya seperti ini, pengen masuk mungkin yang dari SMP ke SMA, pengen SMA-nya ini nih, kalau yang SMA mau kuliah pengennya kuliah di sini nih, kayak gitu kan. Sudah banyak harapan cita-cita yang di awal tahun kita bikin oleh adik layan ataupun kakak layan sendiri. Tapi kalau kita yakin misalkan di tahun 2022 mewujudkannya tanpa penyertaan Tuhan, apakah itu akan berjalan dengan baik? Pasti akan terseok-seok tuh selama tahun 2022 kalau kita nggak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi apapun harapan adik-adik di tahun 2022 ini tetap harus disertai dengan penyertaan Tuhan. Pasti akan berbuah hasil yang baik. Kayak dari 1 Petrus 5 ayat 7, oleh karena itu serahkanlah segala harapan, kekuatanmu kepada Tuhan dan Ia yang akan memelihara kamu. Jadi serahkan semua harapan-harapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dari dulu sampai dengan sekarang Tuhan selalu menyertai kita. Jadi ingat dan percaya, Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021 dengan baik, dan dengan iman percaya kita, Tuhan Yesus sanggup menyertai kita di tahun 2022 ini. Share. Nah, ini adalah lambang dari Alfa dan Omega, dan tengahnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita di masa lalu kita, di tahun yang sebelumnya, dari kita lahir, kita bayi, kita kecil, hingga sampai dengan saat ini, masa kini, harapan-harapan yang kita sudah tulis atau kita inginkan selama tahun ini, kita doakan dan kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita berdoa untuk masa depan kita, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Jadi, gimana sih caranya supaya kita tuh tidak hilang dari ini? Kita adalah harus setia dan percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan setiap rancangan yang baik dimulai saat kita berada di tangan Tuhan. Jadi tetap percaya dan setia kepada Tuhan, karena kalau kita percaya dan setia, kita akan hidup selalu diberkati oleh Tuhan. Caranya seperti apa sih, Kak? Untuk kita setia sama percaya sama Tuhan, salah satunya adalah baca ini ya, renungan. Adik-adik semua baca renungannya apa ya, kalau boleh tahu? Edo baca renungannya dari apa, Edo? Aku ada Pelita Kak namanya. Oke, Pelita. Ya mungkin dari adik-adik semua nggak hanya pakai baca SBTH ya, tapi mungkin
yang lainnya. Tapi di dalam renungan tiap hari ini adalah bagaimana pedoman kita melakukan segala sesuatu yang baik di pagi hari. Jadi lebih baik untuk membaca renungan atau saat teduh ini adalah di pagi hari saat kita bangun pagi. Misalkan kita bangun biasanya jam 5 pagi nih. Nah, sisihkanlah waktu 15 menit lebih awal. Jadi bangunnya jam 4.45. Kita baca dulu. Kenapa sih kita harus baca renungan di pagi hari? Karena itu adalah pedoman kita di hari itu. Di dalam renungan itu pasti akan ada hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kayak sekarang, be faithful. Itu artinya adalah tetaplah setia kepada ajaran Tuhan. Kayak gitu. Nah, jadi lebih baik kita bersatu teduh di pagi hari, kemudian di malam hari kita sebelum tidur, kita bisa menceritakan apa yang sudah kita lalui sepanjang hari ini. Kemudian ada, kalau misalkan kita melakukan kesalahan tanpa disengaja maupun tidak disengaja, kita bisa mengakuinya itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika pagi hari kita meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada di malam hari kita menceritakan semuanya, dan itu adalah lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Kayak gitu. Dan kalau di SBTH ini, setiap harinya ini adalah berkelanjutan. Jadi misalkan di hari Senin kita selalu komitmen setia kepada Tuhan. Seperti apa sih apa yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan? Harus menjadi kuat, harus kita lakukan dengan baik, harus patuh dan setia, kayak gitu. Dan semuanya itu ada di renungan. Jadi, adik-adik, jangan pernah meninggalkan Tuhan, apapun yang terjadi, tetap setia, karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega kita sepanjang masa yang kita lalui. Ya, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Sebelum menutup renungan kita, ada sedikit cuplikan. Ya, di awal sudah dituliskan 2021 Tuhan Yesus sama-sama memeluk kita, dan tahun 2022 Tuhan Yesus tetap sama memeluk kita. Tapi jangan sampai kita melepaskan itu ya, karena kita harus berharap dan memuliakan nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Baik, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, Kak Sally, terima kasih untuk pelayanannya firman hari ini. Jadi ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu ada ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita dibentuk, kemudian kita lahir di dunia ini, kita tumbuh dewasa, kita saat ini, sampai nanti pada saat masa depan itu, Tuhan Yesus akan ada selalu menyertai kita. Tapi ingat juga, kita harus tetap setia, juga kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, untuk menyambut firman kita akan menyanyikan Gita Bakti 50 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya. Jadi padaku ketika kasih Yesus masuk hidupku, hidupnya memberikan cintaku, sudah hidupku yang lemah menjadi baru, hidupku yang sejarah.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Doa khusus di tahun 2022. Kalau ada yang mau didoakan, boleh langsung nyalakan speakernya atau boleh chat ya. Gimana adik-adik? Ada yang mau didoakan? Kalau nggak ada, baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan didoakan oleh Kasel. Ya, adik-adik kita akan doa syafaat. Ada yang didoain kan? Atau ada? Oke. Ya, kalau enggak, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapak. Ajarilah kami untuk kami selalu setia, patuh, dan komitmen dengan apa yang sudah kami inginkan, apa yang kami pilihkan, untuk selalu bersama dengan Engkau. Pimpin kami selalu, Bapak, pegang tangan kami, pimpin kami juga dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak salah langkah dalam memilih pilihan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah memasuki tahun 2022, Bapak. Biarkanlah harapan, cita-cita kami yang kami sudah buat di tahun ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami juga, satu demi satu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, Bapak. Biarkanlah pemerintahan yang ada saat ini bisa menjadi berkat, bisa memimpin bangsa ini dengan baik, karena kami tahu apa yang Kau sudah pilihkan untuk bangsa ini adalah dari Engkau saja, Bapak. Berkatilah bangsa ini dengan segala permasalahan yang ada, dan biarkanlah kami menjadi masyarakat yang baik dan patuh pada pemerintahan. Terima kasih juga buat keluarga kami, Bapak, orang tua kami, sertailah mereka dengan pekerjaan dan kesehatan mereka. Berikanlah mereka juga kekuatan untuk dapat menjalani hari-harinya dengan baik. Kami juga berdoa, Bapak, untuk gereja kami, Gereja GPIB Bethel, Bapak. Berkatilah pendeta, karyawan, majelis, jemaat, kakak-kakak yang ada, komisi maupun panitia yang ada. Berkatilah kami semua, Bapak, agar kami bisa menjadi terang dan garam-Mu di sekeliling kami masing-masing di tempat kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk sekolah kami, Bapak, yang saat ini kami lalui, ada yang online, ada yang offline, sertai kami dengan apa yang kami sudah kerjakan, belajar, dan biarkanlah hasil yang kami lalui ini bisa menjadi yang terbaik untuk kami dan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinan sertalah kami dengan setia kami, agar kami menjadi anak-anak yang patuh akan Engkau, Tuhan, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat,
yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk persembahan kita akan menggunakan QR code. Adik-adik boleh yang memiliki aplikasi untuk scan QR code, nanti tambahkan kode unik 2 di belakangnya. Jadi misalnya mau kasih 10.000, jadi 1002 belakangnya. Atau adik-adik boleh juga simpan, titipkan sama orang tuanya, nanti papa dan mama yang antarkan ke gereja. Boleh seperti itu ya. Oke, untuk persembahan kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 302. Diberi persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Di kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Untuk doa persembahan, kakak boleh minta Kak Talita. Ya, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, mari kita berdoa doa. Karena Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu, sehingga kami juga telah melaksanakan beberapa rangkaian dalam ibadah pelayanan teruna kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah memberikan bagian berkat yang telah Kau juga berikan kepada kami ya Bapa. Kami silakan kembali untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Bapa, untuk perkembangan kerajaan ya Bapa. Kiranya bagian berkat yang telah kami sisihkan ini ya Bapa dapat berguna bagi perkembangan kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Kak Talita. Untuk warta teruna kita hari ini, minggu depan kita tetap ada ibadah kita via Zoom. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa ibadah teruna offline ya. Doakan adik-adik, jadi kita bisa bertemu kembali dan berkumpul di sini. Tapi minggu depan kita tetap online dulu ya. Jadi ajak teman-temannya yang lain yang nggak hadir hari ini supaya bisa beribadah sama-sama dengan kita minggu depannya. Juga kakak ingatkan untuk tetap setia baca Alkitab setiap pasal setiap harinya, ya supaya kita bisa tahu siapa Bapak kita kenal siapa Bapak kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa sih? Nah, dalam baca Alkitab itu. Oke, itu aja untuk hari ini warta teruna kita.
kita mengakhiri ibadah kita akan angkat pujian dari Kidung Muda Mudi 2 ayat 1 dan 3. Bapa di sorga mengasihi. Aku senang dan mengucap syukur kabar gembira tentang kasih-Nya dapat kubaca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bila ku masuk surga gelap dan ku memandang Rajaku tetap, maka hidupku abadi merdu Tuhanku Yesus mengasihi itu. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini, Bapa. Biarkanlah apa yang kami ucapkan, apa kami doakan, bisa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan jika kita melakukan kesalahan, ampunilah kami Bapa, agar kami selalu menjadi putih di hadapan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan. Kumpulkan kami kembali juga minggu depan di tempat ini, di Zoom ini, dalam keadaan baik dengan apapun. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu, selamat tahun baru. Baru kita foto dulu ya. Selamat tahun baru.